Sudut mulut Qin Yichen berkedut. Tentu saja aku tidak bersungguh-sungguh. Meskipun Bai Xuan luar biasa, Qin Yichen tidak kedinginan. Sebuah episode berakhir dengan tawa semua orang, dan Qin Yichen tidak pergi ke hatinya. Lagi pula, dia melihat bahwa Wang Ji bukanlah jenis ayam dengan perut kecil. Jika tidak, dia tidak akan bisa memberikan biji teratai untuk dirinya sendiri. Sambil berjalan seperti ini, Bai Xuan bisa digambarkan energik. Sepanjang jalan, yang paling banyak didengar Qin Yichen adalah, "Kakak senior, lihat ini. Tuan muda, lihat itu." Qin Yichen dan yang lainnya tertawa dan menonton, dan yang pertama juga melihatnya. Bai Xuan ini tidak membuat Wang ambigu, tetapi benar-benar tidak mengerti arti dari yang pertama. Karena gadis-gadis lain keluar dan menarik perhatian, mereka semua adalah perhiasan dan pemerah pipi. Tetapi yang mengejutkan Xuan Bai adalah beberapa harta alkimia Dao. Lagi pula, setelah beberapa saat berjalan-jalan, Qin Yichen akhirnya keluar dari lapisan ketiga kota Xian. Di luar kota Xian, ada dua diaken dari Sekte Abadi Tianzu. Seolah-olah mereka bertanggung jawab atas ambang batas. Tetapi itu juga sangat lambat, karena tidak ada yang berani menemukan kesalahan dengan mudah di lokasi Sekte Abadi Tianzu. Melihat Yanzhen, kedua diaken itu secara alami mengenali mereka, dan segera Gong Quan tertawa. "Yanzhen Chuan, ambil pil Master Daratan Api Surgawi Anda, datang ke Xian. Yanzhen tersenyum dan mengangguk, mencatat token aslinya. Tepatnya, ada dua marsial paman. Setelah beberapa salam, mereka segera dibebaskan. Dipimpin oleh Yanzhen, semua orang akhirnya mencapai lapisan ketiga tingkat tertinggi di Xian. Melihatnya, dibandingkan dengan lantai 2 di bawah gunung, tidak terlihat begitu hidup. Tetapi harta karun di atas stan membuat Wang Yan dan yang lainnya bersinar dengan kedua mata. Bahkan Yanzhen mengharapkan sesuatu. Di sini, dimungkinkan untuk menemukan harta karun yang cukup berguna baginya. "Pergi, lihat." Yanzhen memimpin kerumunan, dan Kong Hao dan yang lainnya cukup berpengetahuan. Meskipun pesona di matanya tidak pernah hilang, dia masih bisa mengendalikan mulutnya, mengetahui bahwa ini adalah pembuka mata. Tapi saya tidak melihatnya. Sementara Qin Yichen melihat ke samping. Dari waktu ke waktu, Xing Yi memancarkan kepuasan. "Ya, harta karun di lapisan ketiga kota peri memungkinkanku untuk menembakkan paku perang." Segera, mata Qin Yichen berkedip, dan dia harus berjalan sendirian, dan mengikuti Yanzhen. Tetapi tentara abadi Immortal Grade itu tidak dapat menerimanya. Jadi, setelah berjalan-jalan bersama Yanzhen, Qin Yichen tertawa. "Tuan muda, di sini sangat besar. Saya ingin berbelanja sendirian." Yanzhen memulai langkahnya dan balas tersenyum. "Apakah terlalu membosankan untuk mengikutiku?" Qin Yichen dengan cepat melambaikan tangannya. "Tentu saja tidak. Saya hanya ingin lebih membuka mata." Dalam hal ini, Yanzhen tidak ragu. "Pergilah. Jika Anda tidak dapat menemukan kami nanti, ingatlah untuk menelepon saya." Berbicara, Yanzhen mengeluarkan jejak komunikasinya sendiri. Dan setelah Qin Yichen mengambilnya, dia pergi ke semua orang untuk berpisah. Belakangan, Qin Yichen berpura-pura tertarik untuk melihat-lihat kios di sekitar. Dan setelah Yanzhen dan yang lainnya pergi, mereka melihat sekeliling dan menemukan aliran gunung. Siluet melintas, dan di aliran gunung, hampir dalam sekejap mata, Qin Yichen mengenakan jubah ekstra di tubuhnya, menyembunyikan jubah hitam di dalam kaos dalam, dan 5 fitur, yang juga sedikit berubah. Setelah menyesuaikan seluruh bajunya, Qin Yichen mengangkat senyum di sudut mulutnya. "Sekarang, bahkan jika Yanzhen berjalan di depannya lagi, saya khawatir dia akan lewat begitu saja." Melihat paving yang indah, Qin Yichen mengayunkan tinjunya, pembelian besar, dan mulai. "Nah, bukankah rumput peri ini bagus?" "Itu, tentu saja, penglihatan yang bagus. Ini yang saya pilih ketika saya berlatih dengan guru dan beberapa guru lama." "Yah, berapa harganya?" "Karena kamu bisa datang ke kota peri lapisan ketiga, itu pasti luar biasa, dan identitasnya juga luar biasa. Harganya bagus, asalkan layak untuk rumput peri ini, itu sudah cukup, sebaiknya Immortal Grade." Qin Yichen menggosok dagunya dan tersenyum dan melemparkan belati. "Bagaimana menurutmu tentang ini?" Orang yang mendengar ini, lampu pompa tiba-tiba menyala. "Ya, oke. Apakah Anda ingin membeli rumput peri ini? Saya akan menginstalnya untuk Anda sekarang." Dengan cara ini, seorang pria muda dengan brokat menyingkirkan rumput peri dan membiarkannya puas. Di paving, saya melihat pedang pendek itu dan menyeringai. Prajurit peri guru adalah puncak tingkat 2. Pedang pendek ini mungkin diberikan kepadaku terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, pemuda itu melihat ke arah Qin Yichen yang akan pergi dan berkata, "Saya tidak tahu di mana murid terpilih surga dari Sekte Abadi. Saya dapat mengalahkan tentara peri yang ada, bahkan jika itu adalah murid gerbang dalam dari Sekte Abadi. Saya khawatir itu tidak begitu murah hati." Namun, pemuda itu tidak tahu bahwa ini hanyalah awal dari semua Qin Yichen. Segera, di kota Xian di lantai 3, ada siluet berjalan di sekitar paviliun. Berbagai tembakan harta karun, dan beberapa tawar-menawar,
rumput peri obat abadi dan harta lainnya secara bertahap di cincin luar angkasa Qin Yichen tumpukan. Namun, Qin Yichen sangat berhati-hati, seperti pedang tentara Yue Wuhua dan Li Ge, Del. Di luar kebiasaan, dan memiliki reputasi immortal grade tertentu, dia tidak menembak. Tidak hanya itu, setelah setiap tembakan rampasan perang, Qin Yichen akan berjalan-jalan sebentar, menemukan tempat di mana tidak ada orang, dan setelah memastikan bahwa tidak ada orang, akan mudah untuk melihat lagi. Setelah mengulanginya lagi dan lagi, Qin Yichen puas, dan bahkan di jalan, dia menabrak Yan Zhen dan yang lainnya. Bai Xuan memandangi siluet ramping dengan brokat, mata indah dengan rasa ingin tahu. Apakah tuan muda itu, tuan muda tahu? Saya pikir dia memiliki tembakan yang murah hati dan ingin keluar dari kebiasaan. Yan Zhenzang melihat ke bawah, dan dia telah memperhatikan sebelumnya. Mengerutkan kening, paman bela diri mana yang kamu beli? Segera, Yan Zhen mengambil beberapa langkah ke depan, dengan senyum menyeka dan ragu-ragu, sungguh kaya melihat tindakan yang mulia. Pada saat ini, Qin Yichen mengenakan jubah ungu, dan dia tidak bisa membantu tetapi terkejut ketika mendengar ini. Bisakah dia dikenali sebagai pemikiran diam-diam? Salah. Yirong saya saat ini sangat jelek sehingga saya tidak tahan melihat ke cermin. Tentu saja, Yan Zhen tidak tahu. Pada saat ini, pemuda yang cukup dermawan untuk menarik perhatiannya adalah Qin Yi yang telah meninggalkan tim untuk nongkrong sendiri. Qin Yichen melihat sekeliling dan memastikan bahwa Yan Zhen tidak melihat petunjuknya. Kemudian dia tersenyum. Ternyata Yan Zhen Chuan, tidak sopan. Mereka yang bisa berada di lapisan ketiga kota Xian setidaknya adalah orang-orang impersonal dari Sekte Abadi Utama. Jika Anda tidak mengenal Yan Zhen, itu tidak normal. Yan Zhen sopan. Tidak ada. Saya melihat Yang Mulia memiliki beberapa poin tatap muka. Saya tidak tahu senior mana yang diterima guru. Qin Yichen menyentuh ujung hidungnya dan tertawa. Guru menganggap Penatua. Penatua Ren. Yang Mulia berkata Ren Sun dari Sekte Abadi. Sudut mulut Qin Yichen berkedut. Dia tidak tahu dari mana asalnya. Tetapi dia sepertinya disalahpahami oleh Yan Zhen. Namun, berpikir untuk membunuh Yan Zhen, dia tidak akan bergaul dengan Qin Yi. Qin Yichen hanya tersenyum. Yah, namaku disengaja. Jika Yan Zhen Chuan baik-baik saja, maka Ren ini akan pergi lebih dulu.